belajar. Untuk yang pertama, terdapat teorema keterbatasan dengan bunyi jika X barisan bilangan real yang konvergen, maka X terbatas. Selanjutnya yaitu teorema kelestarian urutan, di mana teorema ini menyatakan bahwa misalkan X sama dengan barisan Xn dan Y sama dengan barisan Yn, keduanya adalah barisan bilangan real yang konvergen. Jika untuk setiap n anggota himpunan bilangan asli, nilai Xn kurang dari atau sama dengan nilai Yn, maka limit dari barisan Xn kurang dari atau sama dengan limit dari barisan Yn. Nah, selanjutnya adalah teorema limit barisan asli. Misalkan X itu sama dengan Xn dan Y itu sama dengan Yn adalah barisan real yang konvergen dengan N. Lim Xn itu sama dengan X dan lim Yn itu sama dengan Y. Maka pada operasi pembinaan bumbu kepengurangan, lim Xn ditambah dengan lim Yn ataupun dikurangi itu sama dengan X ditambah ataupun dikurangi dengan Y. Nah, yang kedua itu adalah lim Xn dikali dengan lim Yn itu sama dengan X dikali Y. X itu adalah hasil dari lim Xn dan Y itu adalah hasil dari lim Yn. Begitu pula untuk yang pembagian, tetapi di dalam pembagian itu memiliki syarat, yaitu Yn itu harus bukan sama dengan 0 dengan semua anggota N itu adalah elemen dari bilangan asli dan Y itu bukan sama dengan 0. Dan yang terakhir itu jika lim Cxn itu sama dengan konstanta dikali dengan X dan lim Cyn itu sama dengan Cy. C itu adalah konstanta. Selanjutnya yaitu teorema Apit. Misalkan bahwa X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, dan Z sama dengan Zn barisan yang memenuhi, Xn kurang dari sama dengan Yn, kurang dari sama dengan Zn untuk semua n anggota n. Dan limit Xn sama dengan limit Yn, maka Yn konvergen dan Xn sama dengan limit Yn sama dengan limit Xn. Terdapat pembuktian bahwa misalkan W sama dengan Xn sama dengan lim Zn, bila epsilon lebih besar dari 0 diberikan, maka karena X dan Z konvergen ke W, terdapat K anggota dari N, sehingga N anggota N untuk semua dengan N lebih besar sama dengan K dipenuhi mutlak Xn kurangi W kurang dari epsilon dan mutlak Xn kurangi W kurang dari epsilon. Dari hipotesis diperoleh bahwa Xn min W kurang dari sama dengan Yn min W kurang dari sama dengan Zn min W untuk semua n anggota n yang diikuti oleh negatif epsilon kurang dari Yn kurang dari W kurang dari epsilon. Untuk semua n lebih besar sama dengan K, karena epsilon lebih besar dari 0 sebarang, jadi limit Yn sama dengan W. Yang selanjutnya adalah teorema uji kekonvergenan barisan tak negatif. Teoremanya berbunyi, misalkan Xn barisan bilangan positif dan limit Xn tambah 1 per Xn sama dengan L, maka 1. Jika L kurang dari 1, maka Xn konvergen dan limit Xn sama dengan 0. 2. Jika L lebih dari 1, maka Xn divergen. Nah, kita akan masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soalnya adalah buktikan bahwa limit n mendekat hingga dari akar n per n plus 1 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, untuk n lebih besar sama dengan 1, maka kita bisa ambil n bilangan bulat positif. Kita bisa kali dengan 1 per akar n untuk kedua bagian, yaitu atas dan bawah, sehingga kita dapatkan 1, karena akar n per akar n itu sama dengan 1, dan n plus 1 per akar n. Kemudian, bagian ini kita bisa pecah menjadi n per akar n ditambah 1 per akar n. Dan untuk n per akar n sendiri, kita bisa
rasionalkan sehingga kita dapatkan n akar n per n. Bisa kita bagi n sama dengan 1 sehingga kita dapatkan akar n. Dan untuk 1 per akar n maka kita bisa tulis kembali 1 per akar n sehingga kita dapatkan hasilnya 1 per akar n tambah 1 per akar n. Nah, karena 1 per akar n itu lebih dari 0, maka akar n ditambah 1 per akar n lebih besar sama dengan akar n. Jadi, 0 itu kurang dari akar n per n plus 1, di mana akar n per n plus 1 itu sama dengan 1 per akar n ditambah 1 per akar n, maka akan kurang dari sama dengan 1 per akar n. Hingga untuk limit n dari tak hingga dari 1 per akar n sama dengan 0, maka dengan teorema Apit, karena untuk semua n lebih besar sama dengan 1, kita bisa tuliskan seperti ini dari yang atas dan juga karena limit ini, sehingga batas sisi sama-sama menuju 0. Limit 0 itu sama dengan 0 dan limit 1 per akar n untuk n dari tak hingga itu 0. Jadi makanya limit dari yang tengah ini juga 0, sehingga limit n dari tak hingga untuk akar n per n plus 1 sama dengan 0 dan terbukti. Untuk soal yang kedua, yaitu dijadikan barisan xn sama dengan 3n kuadrat plus 2 per 2n kuadrat plus 5. Nah, tentukan apakah barisan ini konvergen. Jika konvergen, buktikan barisan ini terbatas. Yang pertama, diberikan xn sama dengan 3n kuadrat plus 2 per 2n kuadrat plus 5. Ketika barisan berupa pecahan polinomial, kita dapat menentukan nilai limitnya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. Karena di sini diketahui pangkat tertingginya n kuadrat, maka kita bagi barisan tersebut dengan n kuadrat, diperoleh 3 plus 2 per n kuadrat per 2 plus 5 per n kuadrat. Selanjutnya, saat n itu mendekati tak hingga, maka diperoleh 2 per n kuadrat itu mendekati 0 dan 5 per n kuadrat mendekati 0. Jika setiap suku itu berwujud a per n pangkat p dengan p itu lebih besar dari 0, maka memiliki nilai limit sama dengan 0, sehingga diperoleh limit n mendekati tak hingga xn sama dengan limit n mendekati tak hingga 3n kuadrat plus 2 per 2n kuadrat plus 5 diperoleh 3 plus 0 per 2 plus 0, sehingga hasil akhirnya diperoleh 3 per 2. Jadi, barisan tersebut itu konvergen dan nilai limitnya adalah 3 per 2. Untuk poin B, kita akan membuktikan bahwa barisan ini terbatas. Nah, untuk menunjukkan bahwa barisan tersebut terbatas, perhatikan bahwa 2 per n kuadrat itu lebih besar dari 0 dan 5 per n kuadrat lebih besar dari 0 untuk semua n lebih besar dari sama dengan 1. Maka 3 plus 2 per n kuadrat lebih besar dari 3 dan 2 plus 5 per n kuadrat lebih besar dari 2. Karena pembilang dan penyebut keduanya positif, jelas bahwa xn itu lebih besar dari 0. Nah, ini sebagai batas bawah. Selanjutnya akan mencari batas atas. Karena xn sama dengan 3 plus 2 per n kuadrat per 2 plus 5 per n kuadrat itu kurang dari 3 plus 2 per n kuadrat per 2. Nah, karena 2 plus n kuadrat itu kurang dari 1 untuk semua n lebih besar dari sama dengan 1, maka diperoleh 3 plus 2 per n kuadrat itu kurang dari 4. Nah, kita selesaikan. Diperoleh xn itu kurang dari 4 per 2, maka xn itu kurang dari 2. Sehingga diperoleh xn lebih besar dari 0 dan kurang dari 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan tersebut konvergen dengan limit adalah 3 per 2 dan terbatas untuk semua n, xn lebih besar dari 0 dan kurang dari 2. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 yaitu tunjukkan limit a pangkat n ditambah b pangkat n dipangkatkan 1 per n sama dengan b untuk 0 kurang dari a kurang dari b. Penyelesaiannya, terdapat teorema Apit berlaku jika untuk setiap n berlaku fn kurang dari sama dengan gn kurang dari sama dengan hn dan limit n mendekati tak hingga fn sama dengan limit n mendekati tak hingga hn sama dengan l. Maka hasilnya itu nanti limit n mendekati tak hingga gn sama dengan l. Dalam soal itu, karena 0 kurang dari a kurang dari b, maka untuk setiap n lebih dari sama dengan 1, kita punya a pangkat n kurang dari sama dengan b pangkat n. Jadi, b pangkat n kurang dari sama dengan a pangkat n plus b pangkat n kurang dari sama dengan b pangkat n plus b pangkat n. B
pangkat n plus b pangkat n kita jumlahkan menjadi 2b pangkat n. Ambil akar ke n. Untuk akar n-nya itu menjadi b pangkat n dipangkatkan 1 per n kurang dari sama dengan a pangkat n plus b pangkat n dipangkatkan 1 per n kurang dari sama dengan 2b pangkat n dipangkatkan 1 per n. Kita sederhanakan menjadi b kurang dari sama dengan a pangkat n plus b pangkat n dipangkatkan 1 per n kurang dari sama dengan 2 pangkat 1 per n dikali b. Nah, ini sesuai dengan teorema Apit, yaitu untuk nilai Fn itu b, untuk nilai Gn itu a pangkat n plus b pangkat n, untuk nilai Hn itu 2 pangkat 1 per n dikali b. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari limit batas kanan dan kiri. Limit n mendekati tak hingga dari b itu hasilnya b. Limit n mendekati tak hingga dari 2 pangkat 1 per n kali b itu sama dengan b. Maka menurut teorema Apit, untuk nilai limit n mendekati tak hingga untuk a pangkat n plus b pangkat n dipangkatkan 1 per n itu sama dengan b. Maka terbukti. Untuk soal nomor 4 yaitu tentukan limit dari barisan an 3n kuadrat plus 5n min 2 per 2n kuadrat min 1 untuk n mendekati tak hingga. Nah, penyelesaiannya, untuk menyelesaikan limit barisan seperti ini, itu kita membagi dengan pangkat yang paling besar, yaitu n kuadrat. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan n kuadrat. Nah, untuk pembilangnya 3n kuadrat ditambah 5n min 2 dibagi dengan n kuadrat itu sama dengan 3 plus 5 per n min 2 per n kuadrat. Kemudian untuk penyebut 2n kuadrat min 1 dibagi dengan n kuadrat menghasilkan 2 min 1 per n kuadrat. Barisan tersebut dapat kita tulis ulang menjadi an sama dengan pembilang kita substitusikan yang atas dan penyebutnya kita substitusikan yang bawah, seperti itu. Nah, untuk menghitung limit dengan mencari limitnya saat n mendekati 0, yaitu dengan limit n mendekati 0 3 plus 5 per n min 2 per n kuadrat per 2 min 1 per n kuadrat. 3 plus 5 dibagi 0 kan 0, kemudian min 2 per 0 kuadrat itu juga min 0. Kemudian yang penyebutnya 2 dikurangi 1 per n kuadrat, di mana n kuadrat ini juga 0. Jadi hasilnya 3 per 2. Nah, jadi limit dari barisan an sama dengan 3n kuadrat plus 5n min 2 per 2n kuadrat min 1 untuk n mendekati 0 adalah 3 per 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5 dengan soal itu adalah tentukan limit dari an dikali dengan bn. Dengan an itu adalah akar dari n kuadrat ditambah 3n dikurangi n dan bn-nya itu adalah 2n per n plus akar n. Yang pertama, kita cari an-nya terlebih dahulu. Kita cari akar n kuadrat plus 3n min n dikali dengan n kuadrat, akar dari n kuadrat plus 3n plus n dibagi dengan akar dari n kuadrat plus 3n plus n. Itu sama dengan n kuadrat plus 3n min n kuadrat dibagi dengan akar dari n kuadrat plus 3n ditambah n. Itu sama dengan 3n dibagi dengan akar dari n kuadrat plus 3n ditambah n. Selanjutnya kita cari an dengan cara membagi dengan pangkat tertingginya, yaitu adalah n kuadrat. Maka menghasilkan an itu adalah 3 dibagi dengan akar 1 ditambah 3 per n ditambah dengan 1. Nah, setelah kita mengetahui an-nya, terus kita cari limit dari an. Menghasilkan 3 per akar 1 plus 0 ditambah dengan 1 sama dengan 3 per 2. Nah,
Setelah kita mengetahui limit dari AN, maka yang kedua kita cari limit dari BN-nya. Caranya sama, kita cari BN-nya terlebih dahulu dengan membagi BN dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari BN itu adalah N, adalah pangkat 1. Maka menghasilkan limit BN itu sama dengan 2 dibagi dengan 1 plus 0 sama dengan 2. Maka menurut teorema limit hasil operasi, limit dari AN dikali dengan BN itu sama dengan AN dikali BN. Limit dari AN-nya adalah 3/2 dan limit dari BN-nya adalah 2. Tinggal kita kalikan saja, 3/2 dikali 2 itu adalah 3. Selanjutnya untuk soal nomor 6 menunjukkan bahwa AN sama dengan 3N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 per 6N kuadrat ditambah 5 konvergen. Tentukan limitnya serta buktikan bahwa barisan tersebut terbatas. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama kita mengetahui di sini AN sama dengan 3N kuadrat plus 2N plus 1 per 6N kuadrat plus 5. Nah, untuk menentukan limitnya, bagi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah N kuadrat. Maka, di sini tertulis 3N kuadrat dibagi N kuadrat plus 2N dibagi N kuadrat ditambah 1 dibagi N kuadrat per 6N kuadrat dibagi N kuadrat tambah 5 per N kuadrat, sehingga menghasilkan 3 plus 2 per N plus 1 per N kuadrat per 6 per N plus 5 per N kuadrat. Nah, ketika N mendekati tak hingga berlaku 2 per N kuadrat mendekati 0 dan 1 per N kuadrat mendekati 0. Selanjutnya di sini kita lihat lim N mendekati tak hingga, AN sama dengan 3 ditambah 0 ditambah 0 per 6 plus 0 menghasilkan 3 per 6 dan kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Maka barisan AN konvergen dan memiliki limit setengah. Untuk membuktikan bahwa barisan tersebut terbatas, kita perhatikan bahwa untuk setiap N lebih besar sama dengan 1, yaitu 3N kuadrat kurang dari 3N kuadrat plus 2N plus 1 kurang dari 6N kuadrat plus 5. Kita bisa membagi ini dengan 6N kuadrat plus 5. Selanjutnya menghasilkan 0 kurang dari 3N kuadrat plus 2N plus 1 per 6N kuadrat plus 5 kurang dari 1. Dan artinya di sini 0 kurang dari AN kurang dari 1. Karena barisan AN selalu berada di antara 0 dan 1, maka barisan tersebut terbatas.